BI dan Kementerian Keuangan merilis uang kertas pecahan Rp75.000 untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Uang ini bisa kita dapatkan ya lewat pemesanan daring, harganya juga Rp75.000 sama, tapi untuk satu lembar rupiah khusus ini. Uang bisa dipesan lewat web Bank Indonesia atau aplikasi Pintar, sekali lagi namanya Pintar aplikasinya lewat 2 tahap. Pertama, 17 Agustus 2020 kemarin sampai nanti 30 September 2020 di tempat penukaran di kantor pusat Bank Indonesia dan juga di 45 kantor perwakilan BI yang ada di seluruh provinsi. Tahap kedua, Anda catat ya, di 1 Oktober 2020 tempatnya di tempat penukaran di Bank Indonesia dan bank umum yang ditunjuk. Tapi ternyata uang ini dijual juga loh di marketplace, harganya cukup fantastis. Bahkan sampai Rp50 juta per lembar. Ini pun harus dicek lagi ya, apakah penjualannya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Ini kayaknya tipikal Indonesia ya, barang kalau biasanya berpotensi jadi langka, harganya langsung gila-gilaan, Iva dan Sasa ya. Betul banget, karena diburu banget ya sama semua orang ini, Erwin dan juga Sasa gitu kan. Karena apa ya, mungkin rasa spesial begitu mendapatkan sesuatu yang langka begitu kan. Nah ini jadi apa ya, sudah pasti uang khusus sudah biasa dikeluarkan oleh dan dicetak oleh Bank Indonesia saat peringatan tertentu. Nah, seperti 25 tahun kemerdekaan dan 50 tahun kemerdekaan serta agenda khusus lainnya. Biasanya uang ini berupa koin emas atau perak. Nah, gimana nih Sasa dan juga Erwin, tertarik nggak sih untuk ikutan memburu ini uang langka begitu kan, uang spesial 75.000? Nggak ada loh kalau nggak momen ini gitu kita cari. Tapi kalau misalkan ngelihat susah didapat, ya ngapain, mendingan yang pasti-pasti aja nggak sih? Asik. Tertarik tapi nggak jutaan juga kali ya, karena satu lembarnya sebenarnya kalau kita berbicara BI dan tempat penukaran informal 75.000, ini mengingatkan kita kembali juga kawan-kawan. Dulu kan pernah ada juga tuh ini pecahan sampai Rp200.000 nilainya, langsung diburu para kolektor dan harganya langsung gila-gilaan. Makanya tadi saya bilang ke Iva, ini kayaknya tipikal orang Indonesia ya, nggak bisa buang kesempatan kalau barang berpotensi langka, harganya bisa langsung melejit. Betul, kayak masker pas kemarin ya. Betul sekali, begitu ketika lagi rangkanya memang ya itu prinsip ekonomi gitu kan, kembali lagi ya, begitu barangnya sedikit, permintaan banyak ya harganya juga tentu bisa semakin meningkat seperti yang terjadi pada saat ini gitu. Padahal harusnya memang menjadi kado, harusnya juga ya mungkin sebetulnya ya udah gitu ikutin aja prinsipnya sesuai yang ada. Yang gitu. menariknya nih Syarifah Erwin, di tengah permintaan yang lagi tinggi-tingginya, ternyata uang 75.000 yang baru ini sudah dijual di marketplace dengan harga yang nggak masuk akal. Bahkan kalau bilang gila-gilaan. Nah ini tuh yang harus diwaspadai ya, karena kan sosialisasinya harus diperlukan lagi. Dan ada yang bahkan menuduh ya bahwa ada uang Rp75 ini ada yang memakai baju adat China. Padahal yang dimaksud bukan baju adat itu, padahal baju adat suku Tidung Ulun Pagun di Kalimantan Utara. Jadi perlu hati-hati nih. Ya, ini kita lihat di background kita juga seperti apa. Kita harus lebih details juga sebelum kita berkomentar sebenarnya apa sih maksud dari baju atau gambar yang keluar di nominal uang peringatan ini. Ini menarik ya, meskipun barangnya juga bukan terbuat dari koin emas, tapi harganya tadi Sasa sampaikan. Dulu waktu 200.000 pun juga seperti itu, kolektor langsung berburu dan nggak keberatan bayar berapapun untuk Rp200.000 itu, Iva ya. Betul, ini ada harga di luar harga barang itu sendiri begitu kan, harga rasa memiliki itu yang mahal gitu ya, Sa. Baik-baik. Oke, dan mungkin kita beralih ke informasi selanjutnya ya, di mana Menteri PAN-RB Cahyokumolo ini telah menghapus kicauan pada akun Twitternya yang berisikan tautan film-film perjuangan ilegal yang dibagikan melalui akun @cahyo_kumolo. Sebelumnya Joko Anwar sempat protes gara-gara pemerintah dianggap tidak serius mendukung karya dalam negeri. Ia mencontohkan Cahyokumolo yang membagikan link-link film perjuangan yang bisa diakses pada YouTube. Sebagai balasan atas protes ini, Cahyokumolo pun menuliskan permintaan maaf yang ditujukan langsung kepada Joko Anwar. Ya, bahkan Cahyo siap membayar kerugian bila ada pelanggaran yang ditimbulkan. Sikap Cahyo ini merespon kekecewaan Joko Anwar atas banyaknya tautan yang dibagikan pada ranah Twitter yang diunggah secara ilegal alias tidak memiliki izin pemilik hak cipta filmnya. Ya, Syarifah Erwin, kalau kita lihat ini jadi pembelajaran ya. Karena pemerintah dan juga seluruh masyarakat ini harus mendukung dengan sebaik-baiknya industri film di tanah air.
dari hadirnya produk bajakan atau akses ilegalnya. Ya benar juga ya. Paling tidak sudah ada itikat baik yang ditujukan oleh Cahyokumolo ya, ada penyesalan di sana. Ini memang hak cipta film ini jangan main-main. Semuanya diatur dalam undang-undang hak cipta. Ini juga ada legal umbrella-nya juga Iva ya. Ada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi kalau kita berbicara payung hukum ada kok di Indonesia dan sangat-sangat dilindungi. Film atau karya sinematografi ini memang merupakan ciptaan yang selalu dan akan selalu dilindungi oleh undang-undang. Selalu berhati-hati ini. Betul sekali, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini kita ketahui juga sebetulnya industri film sedang tertekan-tertekannya begitu, dan bahkan Kementerian Parekraf juga mencatat pandemi corona ini telah membuat produksi film menjadi terhenti lebih dari 80%. Bayangkan ini berarti lebih dari 50%, hampir 100% begitu, 80%, dan membuat bioskop stop beroperasi. Jadi industri film tanah air ini sebetulnya lagi sangat butuh sekali bantuan begitu ya. Jadi bisa dipahami bagaimana kekecewaan rasa dari para sineas yang melempar protes ke Cahyokumolo ini benar memang harus menjadi satu pelajaran tersendiri. Ya, apalagi di masa krisis imbas pandemi ini, berbagai industri termasuk industri film hanya bisa bergantung saat ini di pasar lokal saja. Jadi sudah seyogyanya kita dukung konsumsi produk dalam negeri dengan sebaik-baiknya untuk gerakan ekonomi yang lebih baik.